Shalom adik-adik, sudah siap ibadah sekolah minggu hari ini? Kita cek kesiapannya ya. 1. Pastikan teman-teman sudah mandi dan sudah sarapan ya. 2. Pakai pakaian yang terbaik yang kalian miliki. Jangan baju yang robek-robek ya. 3. Siapkan Alkitab dan jauhkan makanan dan minuman dari sekitar kalian. Yang keempat, ambil posisi terbaik ya. Duduk yang baik. Jangan sambil rebahan. Ikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu. 5. Siapkan hati, dengarkan firman, dan lakukan setiap kebenaran firman yang sudah kalian dengar. Hari ini kita akan dilayani oleh Tante Nana, Tante Marta, dan Kakak Pipin. Oke, sudah siap semua? Kita hitung mundur ya. Selamat hari Minggu. Jumpa lagi ya di sekolah minggu via online. Tidak mengurangi sukacita kita. Siap untuk ibadah? Siap untuk memuji Tuhan? Siap memberikan yang terbaik buat Tuhan? Yes. Ye. Sebelumnya Tante tanya dulu, apa kabarnya hari ini? Kabar baik, dahsyat, luar biasa, karena Tuhan Yesus selalu mengasihi hidup kita. Yes. Sebelum sekolah minggu, mari kita berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang penuh mujizat, Allah yang sangat mengasihi hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau bersekolah minggu. Berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Berkati juga ibu-ibu guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami, biar kami bisa mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, kita pujikan Tuhan Yesus baik ya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Berkesudahan kasih setia.
Puji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita ya adik-adik ya. Kita tutup mata, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita pujikan How Great is Our God. Yes Tuhan. How great is our God. Sing with me. Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau Allah yang penuh mujizat Tuhan. Sejak dari kecil Tuhan kami mau menjadi pribadi yang senantiasa mengandalkan Allah. Karena Allah kami adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Berkatilah beliau Tuhan, biar menyampaikan apa yang menjadi keinginan Allah Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Dadah. Shalom, selamat pagi semua anak-anak. Apa kabarnya pagi hari ini? Kabar baik semua ya, pasti ya. Pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita berkata, kita datang kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur kepada-Mu buat pagi hari ini. Engkau sudah baik bagi kami, Engkau sudah memelihara hidup kami. Sampai pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama dengan teman-teman kami untuk beribadah kepada-Mu. Bapa, pagi hari ini kami buka hati kami buka pikiran, perasaan kami, supaya Engkau yang memenuhi hidup kami, dan firman-Mu yang kami dengarkan itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami diubahkan dan karakter kami hari demi hari semakin diperbaharui, sehingga hidup kami menjadi seperti apa yang Kau mau. Tuhan, kami serahkan waktu kami di dalam kami mendengar firman Tuhan, supaya semuanya di dalam pengendalian kuasa-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pagi hari ini kita anak-anak, kita firman Tuhan yang kita
Dengarkan, itu terambil dari Markus Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52 itu dengan judul perikopnya Yesus menyembuhkan Bartimeus. Bagi anak-anak yang sudah bisa baca sama-sama tante ya, supaya lebih mengerti apa yang disampaikan firman Tuhan. Nah, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, firman Tuhan pagi hari ini bercerita tentang seorang buta yang mengalami mujizat Tuhan, namanya Bartimeus. Jadi ada seorang buta yang tinggal di satu kota, nama kota itu Yeriko, dan Tuhan Yesus sedang ada di Yeriko. Dia sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya dan orang-orang mengikuti Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan Yesus ada di Yeriko, dengan murid-muridnya, orang-orang datang mau melihat apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nah, waktu itu si Bartimeus itu dengar dari orang-orang yang banyak itu. Dia bingung nih, ngapain orang banyak gitu, nggak seperti biasanya orang-orang banyak gitu. Dan dia dengar itu ada Yesus orang Nazaret sedang ada di Yeriko. Walaupun Bartimeus itu buta, tapi dia sering mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu baik, suka menolong, suka menyembuhkan orang sakit gitu. Dan waktu Bartimeus dengar itu, tiba-tiba dia berseru, dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan orang-orang yang ada di situ, orang-orang banyak itu bilang ke dia, "Diam kamu Bartimeus, kamu diam aja," gitu. Tapi si Bartimeus enggak peduli, dia tetap berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku," gitu. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus berhenti dan Tuhan Yesus bilang, "Panggil dia ke sini." Akhirnya Bartimeus datang dan Tuhan Yesus tanya ke dia, "Kamu mau apa?" gitu. Terus Bartimeus bilang, "Guru, supaya aku bisa melihat," gitu. Dan Tuhan Yesus bilang, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, tiba-tiba
tiba-tiba Bartimeus bisa melihat. Dia yang tadinya buta, yang tadinya tidak bisa melihat apa-apa, akhirnya dia bisa melihat dengan matanya sendiri. Bukan hanya bisa mendengar, tapi bisa melihat. Gitu. Akhirnya dia senang sekali. Dia akhirnya mengikut Tuhan. Dia tidak menjadi pengemis lagi, dia mengikut Tuhan. Dan sebagai ucapan terima kasih dia kepada Tuhan, dia menjadi muridnya Tuhan. Nah, itu juga ya anak-anak, kita juga seperti itu ya. Seperti Bartimeus tadi, waktu Tuhan memanggil dia, dia cepat-cepat datang gitu. Kita juga kalau Tuhan memanggil kita, contohnya seperti hari ini, harinya kita beribadah, kita harus cepat-cepat, nggak boleh malas bangun atau aku main dulu gitu, enggak. Tapi karena Tuhan memanggil kita, Tuhan menantikan kita untuk beribadah bersama, kita bersemangat seperti Bartimeus tadi. Waktu Tuhan panggil dia cepat-cepat berdiri dan dia langsung datang ke hadapan Tuhan karena dia mau mengalami mujizat Tuhan. Waktu Tuhan tanya ke dia, kamu mau apa Bartimeus? Aku mau melihat gitu. Dia nggak minta aku mau jadi orang kaya, aku mau jadi orang yang banyak uang gitu. Enggak, tapi dia minta, guru aku mau melihat, aku mau bisa melihat gitu. Karena selama ini dia nggak bisa melihat apa-apa gitu. Dan waktu dia minta seperti itu, Tuhan melihat bahwa di dalam hati Bartimeus dia percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dia. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, pergilah, karena kamu percaya, kamu sembuh. Gitu. Karena kamu percaya kepadaku, kamu sembuh. Gitu. Tiba-tiba dia bisa melihat, dia tidak buta lagi. Gitu. Dan sebagai ucapan terima kasih dia kepada Tuhan, dia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dia nggak bilang dia nggak bilang ke Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, aku mau pergi dulu ya, aku mau bikin pesta dulu ya di rumahku, atau aku mau bersenang-senang dulu ya. Enggak. Waktu dia menerima kesembuhan, menerima mujizat Tuhan, dia akhirnya mengikut Tuhan Yesus karena dia mau menjadi saksinya Yesus, menjadi orang yang menceritakan kebaikan Tuhan Yesus pada orang lain, supaya orang-orang yang seperti dia yang tadinya buta bisa melihat waktu dia menceritakan perbuatan Tuhan yang besar, perbuatan Tuhan yang luar biasa. Orang-orang ketika mendengar itu, orang percaya dan orang tadinya buta seperti dia bisa melihat. Nah, seperti itu juga hidup kita anak-anak. Tuhan memanggil kita seperti itu. Kita juga tadinya buta bukan mata ini kita yang buta, tapi mata rohani kita, karena kita orang berdosa gitu. Tapi karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, akhirnya kita bisa melihat secara rohani. Kita mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat, kita percaya kepadanya. Sebagai ucapan terima kasih kita karena Tuhan menyelamatkan kita, kita juga mau mengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan. Kita mau menceritakan kebaikan Tuhan yang sudah kita alami kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga-tetangga kita, supaya mereka juga bisa disembuhkan dan mereka diselamatkan karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, luar biasa sekali ya Tuhan Yesus. Jadi mujizat Tuhan Yesus itu bukan hanya terjadi di zaman dulu, bukan. Sekarang juga masih terjadi kalau kita percaya kepada Tuhan. Tuhan yang juga akan menyembuhkan orang-orang melalui hidup kita. Ketika kita berdoa bagi orang lain, ketika kita menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain,
menyembuhkan mereka, Tuhan menyelamatkan mereka. Nah, mau ya anak-anak semua menceritakan kebesaran Tuhan yang sudah kita alami, supaya teman-teman kita juga diselamatkan, supaya keluarga kita yang belum mengenal Tuhan juga akhirnya mereka diselamatkan. Siapa yang mau? Pasti semua anak-anak mau ya. Nah, kita ada ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita itu dari Yesaya 35 ayat 5. Itu bunyinya seperti ini. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Yesaya 35 ayat 5. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Nah, demikian firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini, anak-anak. Kita berdoa supaya firman yang sudah kita dengarkan ini, khususnya tentang mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, itu membuat kita semakin kagum akan Tuhan, semakin mencintai Tuhan, karena Tuhan sangat baik bagi kehidupan kita. Ya, mari berdoa anak-anak. Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat kebenaran firman yang sudah kita dengarkan pagi hari ini. Kita tutup mata, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa surgawi, kami mengucap syukur kepadamu buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau melakukan perkara-perkara yang ajaib, dan Engkau melakukannya Tuhan supaya kami menjadi orang-orang yang mengikut Engkau, supaya kami menjadi orang-orang yang akan menceritakan kebesaran-Mu kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, tolong kami, khususnya anak-anak-Mu Tuhan yang masih muda ini, supaya di masa muda mereka saat ini, cinta akan Engkau Tuhan memenuhi hati mereka, kekaguman, hormat, takut akan Engkau memenuhi hati mereka, sehingga Tuhan, Roh-Mu yang memimpin kehidupan mereka hari demi hari, menuntun setiap langkah-langkah mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, nah hari ini kita mau kreativitas lagi ya. Kita mau bikin kacamata. Kan kita belajar hari ini tentang orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah hari ini kita mau bikin kacamata nih. Kacamatanya seperti ini. Nah, alat-alatnya yang harus kita siapkan ada pembolong kertas, ada lem, ada pensil, ada 2 buah karet, ada gunting, dan juga ada kertas ya. Kertasnya terserah kalian mau warna putih, warna hitam, warna pink, warna hijau, warna biru, terserah kalian. Yang penting dia lebar ya, lebarnya seperti ini ya. Nah, pertama-tama kita lipat dulu kertasnya. Kita lipat menjadi 2 bagian. Ya. Kita lipat menjadi 2 bagian seperti ini. Kemudian kita lipat lagi. Ya, kita lipat lagi menjadi seperti ini. Setelah dilipat seperti ini, dilipat lagi menjadi 2 bagian. Nah, jadinya seperti ini ya. Sehabis itu, kita menggunakan pensil. Kita kasih gambar ya. Ini ya. Kita bikin dulu polanya ya. Ini kita bikin polanya, dia naik.
kemudian dia turun. Nah, nih kalau di sini kakak ada gambar polanya ya. Dia naik dulu, kemudian dia turun ke bawah. Nah, setelah kita sudah menggambar polanya, kita gunting. Ya, kita gunting sesuai dengan pola yang sudah kita buat. Nanti adik-adik di rumah bisa minta tolong sama mama atau papa atau kakak ya untuk membantu dalam mengguntingnya. Nah, kita gunting dulu sesuai dengan pola yang sudah dibentuk. Nah, jadinya seperti ini ya. Nih, bentuknya seperti ini. Kemudian kita bolongin. Yang punya penjepit bolongan, yang punya di rumah, bisa nanti disatukan lagi. Habis itu kita bolongin. Jadi bolonginnya nggak satu-satu ya, tapi langsung keduanya kita bolongin. Nah, bolongannya jangan deket-deket sama ujung ya, supaya dia nanti. Nah, seperti ini ya. Nah, buat adik-adik yang nggak punya bolongan kertas, kita bisa bikin juga nih. Nih contohnya ya, kertasnya ya. Kita lipat dulu seperti ini ya. Nggak apa-apa nggak apa-apa gede-gede. Kemudian kita lipat lagi menjadi 2 seperti ini. Nah, kemudian kita gunting deh ujungnya. Nggak usah gede-gede ya guntingnya ya. Nah, wah, jadi deh bolongannya ya. Nanti kalau adik-adik yang nggak punya bolongan kertas di rumah bisa menggunting secara manual ya, pakai gunting. Nah, kemudian ini kan sudah ada bolongannya nih. Kemudian kita masukkan. Oh, kita ini dulu. Ini kan dia masih kebuka nih. Ya, kita lem dulu pakai lem supaya dia menempel. Jadi kacamatanya nggak buka tutup. Kita lem dulu ya. Nah, kita lem supaya dia merekat. Nah, di situ kita tutup. Nah, sudah deh merekat. Setelah selesai dilem ya, sudah merekat ya. Nih, sudah merekat. Habis itu kita masukin karet di telinga-telinga yang bolong-bolong ini, yang sudah dibolongin tadi ya. Pakai karetnya karet gelang ya, jangan karet rambut, karena karet rambut kurang panjang. Nah, satu lagi kita masukin di bolongannya. Nah, jadi deh kacamata. Selamat mencoba di rumah ya. Jangan lupa didokumentasikan, kirim ke grup sekolah minggu. Tuhan memberkati. Adik-adik, kita sudah selesai sekolah minggu hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri, yuk kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat segala pertolongan Tuhan yang sudah menolong kami selama ibadah sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Biar setiap firman, setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap kami, yang memampukan kami untuk kami terus menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dan kami hidup untuk menyenangkan dan memuliakan nama-Mu saja.
Berkati orang-orang yang sudah melayani kami Tuhan, supaya berkat pengenalan akan Tuhan juga boleh semakin Tuhan tambahkan dan Tuhan limpahkan. Kami berdoa juga buat bangsa kami, buat kota kami, supaya semuanya di dalam pengendalian Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati.